Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dasar-dasar Iqra atau cara membaca Al-Quran. Langsung aja, saya akan mengajarkan melalui Microsoft Word ya. Nah, ini Microsoft Word. Oke. Ya. Ini huruf KFGP. Ini fontnya saya pilih font standar dulu. Kemudian dipilih ke kanan, right to left. Alif. Nah, ini huruf apa nih? Alif, huruf alif. Ini huruf ba, ta. Ini huruf sa, jim. Ya, ini alif, ba, ta, sa, jim. Nah, ini tiga huruf ini, alif, ba, ta, sa. Ini bukan sa, bukan sya, bukan so, ini sa, bukan za, tapi sa. Ya, ini huruf sa, titiknya ada 3, huruf sa. Ini huruf jim, namanya jim ya. Nah, bagaimana huruf alif kalau ada harokat? Kita akan buat di sini. Alif ada harokat seperti apa? A. Harokat yang ada di atas ini namanya harokat fathah. Harokat fathah bahasa Arab dari kata fataha artinya membuka. Fathah, ketika ada tanda fathah berarti mulut kita membuka. A. Jadi alif itu sebetulnya huruf mati. Huruf Arab itu sama seperti huruf Ibrani, hurufnya mati semua dan hurufnya itu jadi hidup dengan kita memberikan harokat. Nah, huruf alif ini bunyinya gitu. Tapi begitu ada fathah jadi a. Nah, kalau nya ke bawah i. Nah, kalau tandanya ke bawah ini kasro. Dari bahasa Arab kasaro ya artinya pecah. Ya kalau bahas ke Indonesianya kira-kira jadi menyon gitu. Jadi ketemu kasro jadi mulutnya jadi agak menyon. I gitu. Jadi i. Kalau ini a, nih i gitu. A ini i. Coba sama-sama ya. A i. Nah, gitu. Nah, ini tanda satu lagi nih, domah. Nah, ini tandanya domah. Saya tulis saja dah. A, I. Nah, ini domah nih yang ketiga nih. Yang ketiga domah. Nah, warnain dah biar bagus. Warna biru. Nah, ini yang tanda domah ini membuat huruf kita jadi mulut kita jadi monyong. U. Ya. Jadi dibaca U, A, I, U. Nah, jadi begitu. A, I, U. Jadi kalau yang ini dibaca A, ini dibaca I, ini dibaca U. Ya. A, I, U. Nah, huruf alif ini dia tidak bisa nyambung dengan huruf yang lain. Contoh huruf alifnya ketemu, misalnya alif ketemu ba, misalnya bahasa Arabnya ayah itu abun, ab, nggak bisa jadi bersambung tuh nggak bisa. Tuh lihat, komputer udah otomatis nggak bisa abun, nggak bisa. Jadi alif itu nggak bisa bersambung. A, I, U. Kemudian harokat lainnya ada harokat Ini kan tadi fathah kalau satu, tapi fathah itu satu.
garis di atasnya 1. Tapi kalau garis di atasnya ada 2 itu namanya fathatain. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini dibacanya bukan a tapi an. Jadi kayak ada huruf nunnya. An. Ada huruf nun mati. An. Makanya disebut fathatain. Makanya disebut tanwin. Tanwin itu artinya membuat bunyi seperti huruf nun. Fathah jadi fathatain. Fathahnya ada 2. An. Kemudian kasroh. Kalau ini i, tapi kalau 2 jadi in. Kalau dikasih domah 1 u. Tapi kalau domanya 2 dikasih tanwin un. Jadinya yang ini an, yang ini in, yang ini un. Jadinya an, in, un. Ya, ini pelajaran huruf alif. Ya, kita bisa membedakan hari ini alif. Kalau zaman dulu dieja seperti kayak ba, ba, ca, ca, baca, kayak gitu. Bu, bu, di, budi. Nah, ini juga huruf Arab dulu suka dieja ya. Alif fathah a. Jadi kita mengenal harokatnya juga, nama harokatnya. Alif kasroh i. Alif domah u. A, i, u. Nah, ini jadi kalau ini alif fathatain an. Alif kasrotain in. Alif domatain un. An, in, un. Harapannya sih sebetulnya bukan cuma tahu cara membacanya, tapi juga tahu nama hurufnya. Sebab pas kita nanti membaca Al-Quran itu ada huruf-huruf yang namanya huruf-huruf muqatta'at, huruf-huruf yang terpotong-potong seperti alif lam mim atau huruf ya, sin, huruf ya dan sin. Itu kita bacanya bukan yasa, tapi kita sebutkan nama hurufnya. Surat Maryam diawali dengan sambungan huruf-huruf begini nih. Di huruf Maryam itu, surat Maryam ini diawali dengan huruf kaf, ha, ya, ain, shad. Kita nggak bisa bacanya ka, ha, ya, a, so, nggak bisa. Tapi harus menyebutin nama hurufnya. Ini huruf kaf, jadi sebutinnya kaf. Nah, itu dia salah satu manfaatnya. Ha, ya, ain, bukan a tapi ain. Nama hurufnya kita sebut. Nah, makanya nama-nama huruf itu penting bagi kita untuk kita ketahui juga. Nah, dengan tahu nama-nama huruf itu nanti akan membantu kita membaca Al-Quran. Nah, selain huruf tentunya yang pasti juga harokatnya. Ya, jadi selain saya mengajarkan nama-nama hurufnya, juga saya ajarkan harokatnya. Iya. Selanjutnya ini kita tadi sudah belajar ini an, ini a, alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u. Jadinya a, i, u. Kemudian ini alif fathah, ha, alif fathatain an, alif kasrotain in, alif domatain un. Jadinya an, in, un. Nah, sekarang bagaimana kalau huruf alifnya harokatnya mati, sukun. Nah, misalnya a. Nah, ini jadi nih a ketemu alifnya mati nih. Nah, alif mati ini biasanya kalau alif mati ada hamzahnya di atasnya di sini. Biasanya gini ya. Jadinya a. Nah, a. Karena dasarnya memang huruf alif itu dan semua huruf hijaiyah itu konsonan, nggak ada vokal seperti huruf Ibrani. Jadi memang mati. Jadi bisa pas mati itu ada dasarnya gitu, ada dasar huruf matinya. Jadi a
gitu. A. Nah, kalau yang ini A, tapi kalau alifnya dikasih tanda sukun jadi A. Nah, gitu. Nah, ini huruf alif gitu ya. Ini huruf alif. Nah, kemudian bagaimana huruf ba? Nah, kita coba huruf ba ya. Huruf ba harokatnya sama. Nah, tinggal bunyinya aja berbeda, karena kalau tadi alif itu dasarnya itu adalah huruf mati dan dia gitu, seperti hamzah, jadi ketemu fathah, jadi mulut terbuka, a, i, u. Nah, kalau ba dasarnya atau makhrajnya adalah bibir atas dan bibir bawah ketemu. Jadi bibir atas, bibir bawah ketemu. Nah, fathah berarti membuka, ba. Nah, jadi kebuka, ba. Nah, ini ba karena harokatnya fathah di atas. Tapi kalau harokatnya kasroh, bi. Nah, bi. Nah, mulutnya menyon ke bawah, bi, bi. Kalau domah, bu. Jadinya kalau disambung ba, bi, bu. Kalau diajak ba fathah, ba, ba kasroh, bi, ba domah, bu, ba, bi, bu. Nah, ini dia. Sekarang ini ba. Gimana kalau kita jadikan tanwin? Nah, ini ada bedanya nih. Kita lihat bedanya dengan alif. Kalau ba harokatnya fathah jadi ba. Tapi kalau kita kasih fathatain jadi ban. Nah, ban. Tapi khusus untuk fathatain ada alifnya. Ban. Tuh. Walaupun di sini nih ada huruf alif, saya kasih warna beda dan nih. Warnanya merah, ban. Walaupun ada tanda merahnya, ban, tapi tetap kita bacanya nggak panjang, nggak jadi ban, nggak jadi ban, tapi bacanya tetap pendek, ban, ya. Nah, itu dia bedanya. Kemudian bin. Nah, ini ketemu kasrotain, bin. Kalau kasroh, bi. Kalau kasrotain, bin. Nah, kalau domatain, bun. Nah, kalau digabung jadi ban, bin, bun. Coba kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ba fathah, ba. Ba kasroh, bi. Ba domah, bu. Jadi gabung jadi ba, bi, bu. Nah, ba fathatain, ban. Ba kasrotain, bin. Ba domatain, bun. Digabung jadi ban, bin, bun. Ya, ini dia ba. Bagaimana kalau huruf ba? Kalau huruf ba dalam posisi mati atau dalam posisi bertemu dengan harokat sukun. Nah, misalnya ini di sini kita tulis ba, ya. Ini ba. Nah, kemudian ketemu ba tapi mati, jadinya apa? Jadinya bab. Kalau disambung sebetulnya begini. Kalau alif kan tadi nggak bisa bersambung. Kalau ba bisa bersambung. Ba ketemu ba tuh. Nah, otomatis langsung bersambung. Nah, sebagai pengantar, ini di sini ada sudut ya. Sudut ini disebut kalau bahasa Indonesianya disebut gigi. Kalau bahasa Arabnya ini nibroh. Nah, jadi nibroh ini adalah pemisah. Nibroh ini adalah pemisah antara dua huruf. Nah, ini jadi ini nibroh dan huruf ba ini. Nah, jadi ceritanya gitu. Ini adalah nibrohnya huruf ba. Nah, ini sudah digabung ba. Kemudian ba yang satu bukan begini. Kalau gini jadinya ba. Nah, atau bi. Nah, ini bi.
Tapi gimana kalau ketemunya huruf mati? Jadinya bukan bab, tapi ada kol-kolahnya. Nah, khusus untuk huruf ba dan 4 huruf yang lain ada kol-kolahnya, ada pantulannya. Jadi bab, 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 ada gemaknya. Bab, bab. Beda huruf yang lain, misalnya huruf lam, bal, nggak ada, bal, nggak ada. Tapi untuk huruf ba dan beberapa yang lain, nanti kita akan belajar hurufnya, namanya huruf kol-kolah. Baju di toko, ba, jim, dal, to, kof, 5 huruf. Nah, salah satunya huruf ba. Huruf ba ini kalau dalam posisi mati ketemu harokat sukun yang bulat ini, maka dia dibacanya memantul. Bab, bab, bab. Itu ya, dibacanya apa? Memantul. Bab. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kita masuk huruf ta. Nih, titiknya ada 2 nih. Iya, gampang-gampang, susah. Ta. Gimana huruf ta? Kita lihat. Ini huruf ta ini titiknya ada, that's right. Ta titiknya ada 2 ya. Titiknya ada 2 di atas. Nah, ini sebetulnya ta ini ada 2 macam. Ada yang ta maftuhah dengan ta marbutoh. Nah, ini namanya ta maftuhah. Ya, kenapa maftuhah? Karena sudut yang ini dan yang ini terbuka. Kalau yang marbutoh, tanya begini. Nah, sorry. Gimana? Nah, ini dia. Tuh. Ini ta juga, titiknya sama ada 2. Tapi dia marbutoh. Kalau bahasa Arabnya marbutoh itu terikat. Bahasa Arabnya dasi itu ribat, ikatan gitu. Jadi dari kata robato, mengikat. Nah, marbutoh itu taknya terikat. Jadi begini nih bentuknya. Ada namanya enggak? Maaf ya. Nah, lanjut. Ada ini tak marbutoh, ini tak maftuhah. Kita lanjut. Begitu juga dengan ta. Tatitu, ya. Ini tatitu. Bagaimana kalau ta dapat harokat tanwin? Sama seperti tadi. Ta ketemu fathatain, jadi tan. Kalau fathah biasa ta, kalau fathatain tan. Tapi harus ada alifnya. Kalau nulis tan seperti ini salah, ya. Kalau menulis seperti ini salah, harus ada alifnya. Alifnya tidak usah jadi membuat bacanya jadi panjang, jadi tan. Enggak, salah. Justru itu salah. Yang betul tan. Kemudian di sini harokatnya kalau kasroh ti, kalau kasroh tain tin, dan kalau waduh ini turun ke bawah. Oke, kita kecilin aja ya. Atau tetap tapi kita buat lebih lebar. Nah, ini dia. Sini juga lebih lebar deh marginnya. Oke. Nih. Tin. Kalau tak doma tu. Tapi kalau doma tain jadinya tun, ya. Tun jadinya tatitu, tan, tin, tun. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau taknya itu ketemu huruf mati? Wah. Atau tak, bukan, maksudnya taknya itu berharokat sukun atau mati. Maka bunyinya menjadi seperti ini. Misalnya huruf alif a ketemu tak mati, jadinya bukan at seperti bahasa Inggris at gitu. Tapi kalau huruf tak mati ada angin yang keluar ketika taknya itu mati. At ini namanya hamas. Jadi ada beberapa huruf dari 30 atau 29 huruf hijaiyah
yang kalau harokatnya sukun dia ada angin yang keluar. Huruf-huruf tersebut adalah fa, ha, tha, ha, shin, kha, shad, sin, kaf, ta. Nah, 10 huruf ini namanya hamas, dibacanya hamas. Ya, hamas itu berarti saat kita membaca huruf-huruf tersebut ketika berharokat sukun, jadi ada angin keluarnya. Jadi at bukan at tapi at. Jadi dibacanya menjadi at. Mirip kayak huruf ini seperti di ujungnya itu ada huruf sinnya atau ada s-nya. Jadi at. Jadi kalau misalnya ayat Al-Qur'an contoh surat At-Takwir ayat 1, idza syamsu kuwirat, bacanya kuwirat, ada anginnya, bukan dibaca idza syamsu kuwirat, tapi kuwirat, ada anginnya. Ya, ini huruf ta. Jadi kalau tadi kalau ba, nih yang ini nih, kalau ba dalam keadaan sukun mati dia dibacanya qalqalah ab. Maka kalau huruf ta dalam keadaan mati dibacanya bukan qalqalah tapi ada anginnya, hamas, at gitu ya. Ya, sekian. Like, share. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.